Tito. Ini sih Mbak, Ini sih. masih ingat ya dengan saya? Masih suster saya. Ya betul ya Mbak Safa. Jadi gimana perasaan Mbak hari ini? Sudah lebih baik. Lebih baik ya. Jadi saya tanya beban klien dulu ya. Terus sering Mbak mendengar suara-suara Mbak? Sekarang sudah agak jarang sih. Sudah bilang ya. Jadi drama suara yang Mbak dengar sekarang apakah berkurang durasinya? Iya, nggak selama sebelumnya. Terus oke, berarti Mbak masih ingat nggak cara-cara untuk memantau halusinasi itu apa saja? Bisa Mbak ceritakan? Yang pertama ada mengerti, terus sudah bercakap-cakap, terus aktivitas harian. Itu ya bagus ya, betul. Nah, jadi ya betul. Berarti apakah Mbak sudah melakukan cara-cara yang tadi disebutkan atau belum? Sudah. Sudah ya. Jadi selain cara yang tadi disebutkan, apakah Mbak tahu cara yang lainnya? Baik, kalau begitu seperti yang sudah kemarin kita bicarakan, hari ini kita akan melakukan latihan cara mengolah tugas dengan cara meminum obat ya. Apakah Mbak bersedia? Ya, sudah. Waktunya kira-kira 10-15 menit. Boleh bersedia? Untuk tempatnya, apakah di sini juga atau mau di Ya, sudah. di sini aja ya? Baik, kalau begitu, pertama-tama minum obat itu adalah strategi yang umum digunakan dalam penanganan masalah ini. Jadi obat-obatan ini itu bekerja dengan cara memengaruhi zat kimia di otak yang terkait dengan tujuan minum obat secara teratur ini dapat membantu menstabilkan suasana hati dan mengurangi impulsivitas dan mengendalikan perilaku agresif. Jadi barang yang perlu disiapkan itu kita pertama-tama harus menyiapkan obatnya yang terlebih dahulu. Teman-teman yang harus kita persiapkan itu adalah obatnya ya. Nah, jadi sebelum Mbak minum obat, Mbak harus lihat dulu di label bungkus obatnya apakah benar ada nama Mbak gitu. Nah, terus berapa dosis yang harus Mbak minum dan kapan waktunya. Baca juga nama obatnya apakah sudah benar. Terus pastikan juga apakah obat yang diminum sebelum atau setelah makan. Nah, terus juga jangan pernah berhenti minum obat sebelum konsultasi dengan dokter karena dapat menyebabkan kambuh kembali. Nanti jika habis minum obat, mulut ibu terasa kering, ibu bisa menghisap es batu ya. Bila mata ibu berkunang-kunang, ibu sebaiknya istirahat, jangan beraktivitas terlalu dahulu. Nah, baik, ibu coba bisa mengulangi yang saya ajarkan tadi. Pertama, Kalau sebelum minum obat, obatnya harus dipastiin dulu nama obatnya benar. Terus di situ ada nama saya apa enggak. Terus habis itu dosisnya betul atau tidak. Diminumnya setelah atau sebelum makan. Terus tidak boleh putus, harus diminum secara rutin. oke, baik betul ya. Jadi Mbak sudah mengerti nih apa yang tadi saya jelaskan. Jadi saat minum obat ini, Mbak harus lebih fokus demi kesembuhan Mbak ya. Saya lihat perkembangan Mbak juga bagus. Mbak juga dapat melakukannya secara mandiri ya. Untuk keseluruhan, saya menilai Mbak sudah bisa menerapkannya dan mampu mengatur emosi dengan benar. Jadi bagus sekali ya Mbak. Nah, itu saja. Jadi gimana nih perasaan Mbak saat kita mengetahui cara mengatur halusinasi ini? Saya jadi lebih tahu ternyata ada tadi selain yang saya tahu, ternyata ada banyak tekniknya. Coba bisa Mbak sebutkan lagi yang tadi saya jelaskan dari cara untuk mengenal halusinasi. Jadi yang tadi diajarin suster, cara buat minum obat itu kita harus memastikan obatnya benar namanya, terus nama saya juga ada di nama obat itu, terus dosisnya juga benar, terus waktu setelah makan atau sebelum makan diminumnya, terus harus diminum rutin, nggak boleh putus-putus. Ya, bagus sekali ya Mbak. Nah, jadi selama ini Mbak mengalami halusinasi itu karena minum obat Mbak itu nggak benar. Jadi kita sudah latihan banyak cara. Mbak juga harus rajin minum obatnya agar nggak kambuh lagi. Nah, nanti Mbak bisa mempraktekannya ya latihan yang tadi saya berikan itu. Karena Mbak kita masukkan ke besok harian ya. Ya baik, Masukkan ya. Kalau begitu, gimana kalau kita bertemu lagi untuk melihat perkembangan Mbak setelah kita jadwalkan dengan tim kesehatan lainnya ya. Pokoknya nanti saya informasikan lagi, tempatnya juga nanti saya akan informasikan. Kalau begitu cukup